Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antini Reski Mulyani dengan NIM 2204045000012 dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas D angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video edukasi tentang senyuman, empati, dan kredibilitas guru pembimbing. Tentunya teman-teman sangat ingin tahu tentang apa sih itu senyuman, apa itu empati, dan juga bagaimana kredibilitas guru, pembimbing, ataupun seorang konselor. Nah, untuk memahami ketiga hal tersebut, silakan menyaksikan video penjelasan berikutnya. Oke, pembahasan yang pertama yaitu adalah senyuman. Apa itu senyuman? Senyuman di hadapan saudaramu adalah sedekah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Tanusi, di mana hadis tersebut menganjurkan untuk seseorang agar tersenyum kepada orang lain. Nah, senyuman itu bagi konselor merupakan salah satu teknik nonverbal yang sering digunakan dalam melakukan suatu pertemuan. Nah, jadi senyuman itu dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk tingkah laku nonverbal, di mana senyuman itu berarti ekspresi wajah yang positif dan juga isyarat nonverbal yang paling mudah dikenali. Jadi jika konselor memberikan senyuman kepada konseli, itu akan membawa kepada selanjutnya, yaitu mengikat pada hubungan interpersonal. Jika konselor memberi senyuman pada awal pertemuan dengan konselinya, hal tersebut konseli akan memberi ataupun membalas senyuman itu. Jadi hal tersebut akan menjadi suatu hal yang baik dalam suatu pertemuan. Selanjutnya, empati. Tentunya kita sering mendengar kata empati. Namun, apa sih empati itu? Nah, empati dalam bahasa Yunani itu adalah empatia, yang artinya kasih sayang atau perasaan yang mendalam. Nah, empati itu dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk memahami atau mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, tujuan empati ini bagi konselor tentunya sangat penting agar dapat membangun hubungan komunikasi yang baik dengan orang lain. Empati ini diperlukan agar konselor dapat membangun hubungan yang baik dengan konseli pada tahap-tahap awal melakukan proses konseling. Nah, tentunya empati ini itu secara tidak sadar kita itu sudah melakukan empati. Tak kala misalnya ada orang yang tersenyum kepada kita, tentunya kita juga akan langsung secara otomatis, secara spontan untuk membalas senyuman itu kepada orang lain. Nah, empati ini terdiri atas dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah empati ini terdiri atas dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah penghayatan perasaan masuk ke dalam, di mana seorang konselor di sini mengenali ataupun memahami perasaan konseli atau mempunyai perasaan yang sama dengan konseli. Misalnya, konseli sedang merasakan kemarahan. Nah, tentunya konselor itu bisa juga merasakan kemarahan yang dialami oleh seorang konselinya. Kedua, misalnya konseli sedang merasakan sakit hati. Nah, tentunya seorang konselor itu bisa merasakan sakit hati yang dirasakan oleh konseli tersebut. Tahapan yang kedua yaitu adalah lebih menekankan pada kesadaran kognitif, di mana di sini konselor melihat konseli itu sebagaimana ia melihatnya. Selanjutnya, dilanjutkan kepada pandangan yang lebih realitas. Salah satu definisi empati dari para ahli yaitu menurut The City and Mayer tahun 2008 bahwa empathy is a sense of similarity in feelings experienced by the self and the other without confusion between the two individuals, yang artinya rasa kesamaan perasaan yang dialami oleh diri dan orang lain itu tanpa kebingungan antara satu dengan yang lain. Bagi konselor, empati itu bisa dipelajari dan juga diimplementasikan dalam melakukan percakapan konseling. Misalnya, seorang konselor melontarkan kalimat, "Saya bisa merasakan kesedihan yang kamu alami. Saya dapat merasakan kesulitan yang kamu alami itu. Saya paham terhadap situasi kamu." Nah, itu merupakan kalimat-kalimat dengan menunjukkan rasa empati seorang konselor. Tetapi kata-kata tersebut tidak hanya menunjukkan bahwa kita melakukan empati,
Nah, tetapi dengan melontarkan kata tersebut juga harus diiringi dengan ekspresi wajah dan juga nada suara. Jadi ketika seorang konselingnya ini merasakan kesedihan, jadi kita mengungkapkan kalimat, saya merasakan kesedihan yang kamu alami, dan juga diiringi dengan nada suara yang lembut dan juga ekspresi yang sedih. Nah, kemudian tentunya menjadi seorang konselor yang berempati itu tentunya juga harus diiringi dengan menjadi pendengar yang baik. Terdapat beberapa komponen-komponen empati, diantaranya intensif untuk memahami kerangka perilaku konseli, kesimpulan dan klarifikasi, pusat pembicaraan, ketelitian dan logika, di sini dan sekarang, pilihan kata-kata, kualitas suara, cara mengeksplorasi dan juga pengaruh atau fasilitas yang mendukung dan juga menghambat. Nah, jadi dari beberapa komponen itu dapat disimpulkan bahwa komponen penting dari empati itu adalah kata-kata, suara, ekspresi perasaan, dan juga fokus pembinaan. Selanjutnya yaitu level empati. Nah, tentunya empati ini memiliki tingkatan mulai dari yang paling dangkal sampai empati yang paling dalam. Nah, tempat empati yang paling dangkal yaitu understanding atau mengerti, di mana seorang konselor mampu mengerti ataupun memahami perasaan konseli. Yang kedua yaitu tempat pertengahan empati adalah emotional identification, di mana seorang konselor mampu mengidentifikasi emosi-emosi yang dialami oleh seorang konseli. Yang ketiga yaitu tempat yang paling dalam adalah compassionate empathy, di mana seorang konselor di sini sudah melakukan empati dengan rasa peduli yang tinggi dan juga memiliki rasa kasih sayang kepada seorang konseli. Aspek-aspek empati. Nah, empati ini juga memiliki beberapa aspek. Yang pertama, kemampuan seseorang untuk menyesuaikan atau menempatkan diri. Nah, tentunya jika seseorang memiliki kemampuan tersebut, itu menunjukkan bahwa ia telah pandai dalam berempati. Kemudian yang kedua, yaitu kepercayaan. Nah, jika seseorang memiliki kepercayaan dengan orang lain terhadap apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, nah tentunya hal ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan empati. Kemudian perhatian. Nah, jika kita memiliki rasa perhatian kepada orang lain atau memedulikan orang lain, itu tentunya juga menunjukkan bahwa kita telah berempati kepada orang lain. Kemudian yaitu kemampuan menerima keadaan, posisi, dan keputusan. Nah, tentunya dengan kita mampu menerima keadaan, posisi, dan keputusan orang lain itu juga mendorong kita untuk bisa menerima ataupun menolak sesuatu. Kemudian yaitu kemampuan untuk memahami posisi dan keadaan orang lain. Nah, setelah kita memahami, mendengar, melihat kemampuan atau posisi orang lain atau keadaan orang lain itu, tentunya kita bisa berperilaku sebagaimana orang lain menginginkan kita untuk bersikap. Selanjutnya yaitu bagaimana cara membangun kemampuan empati. Nah, tentunya dengan membangun kemampuan empati ini memiliki banyak cara. Nah, diantaranya yaitu pertama, mendengarkan pendapat orang lain. Walaupun terkadang kita mempunyai pendapat yang berbeda dengan orang lain, tetapi terlebih dahulu kita harus mendengarkan apa yang dikatakannya sebelum mengeluarkan pendapat. Nah, sebelum mengeluarkan pendapat itu kita juga harus mengajukan pertanyaan sehingga kita bisa mengeluarkan pendapat yang sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, mencari faktor-faktor penyebab kenapa kita tidak menyukai orang lain, seseorang. Nah, biasanya kita itu tidak menyukai orang lain atau seseorang, jadi kita harus mencari faktor-faktor penyebab dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, jangan menilai orang lain itu dari luarnya saja. Nah, tentunya kita harus melalui pendekatan dulu, mengenal lebih dalam terhadap orang lain, lalu kita memberikan nilai. Jangan langsung-langsung saja kita menjudge begitu, bilang oh orang ini tidak baik. Nah, seperti itu. Kemudian kita harus mampu menempatkan diri kepada orang lain. Nah, jika kita juga bisa paham terhadap kenapa kita memberikan reaksi ataupun tindakan seperti itu di dalam situasi tertentu. Nah, kita harus mengetahui apa penyebab kita melakukan reaksi itu agar bisa menghargai kedudukan orang. Oke, selanjutnya yaitu adalah kredibilitas guru pembimbing. Nah, tentunya kalian bertanya, apa sih itu kredibilitas? Nah, kredibilitas itu artinya kualitas sumber komunikasi yang menambah diri seorang guru pembimbing ataupun seorang konselor agar dapat dipercaya sebagai orang yang bisa atau dapat memberi bantuan. Nah, mungkin yang paling utama yaitu adalah
memiliki keahlian dan juga memiliki sifat yang dapat dipercaya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kredibilitas guru pembimbing itu dapat dilihat dari ketika ia memiliki keahlian dan juga memiliki sifat yang dapat dipercaya. Yang pertama yaitu memiliki keahlian. Apa sih maksudnya? Jadi sejauh mana seorang guru pembimbing atau konselor itu sebagai sumber yang dapat memberikan informasi, pengarah, ataupun juga penolong dalam membantu siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Nah, guru pembimbing atau konselor yang memiliki keahlian tentunya akan mempunyai kemampuan untuk menganalisis masalah, mengidentifikasi kondisi-kondisi siswa ataupun konseli, dan juga mengatur strategi yang efektif yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh seorang konseli. Kemudian yang kedua yaitu sifat dapat dipercaya. Nah, dengan adanya sifat dapat dipercaya ini tentunya dapat menambah kemampuan konseli untuk lebih leluasa, untuk lebih membicarakan masalahnya dengan seorang konselor. Jadi ada hubungan yang bermakna antara persepsi mengenai keahlian, sifat dapat dipercaya, dan juga penampilan seorang konselor dengan penerimaan antara siswa terhadap program bimbingan dan konseling yang ada di sekolah. Pembahasannya terakhir yaitu adalah membangun kredibilitas guru pembimbing. Nah, apa saja cara-cara yang dilakukan untuk membangun kredibilitas guru pembimbing atau seorang konselor ini? Yang pertama, yaitu mengembangkan kemampuan pedagogik, di mana kemampuan ini adalah kemampuan seorang konselor ataupun guru BK dalam memahami keadaan peserta didik ataupun konselinya. Yang kedua, mengatur komunikasi yang efektif. Tentunya seorang konselor dan konseli jika dalam sedang melakukan komunikasi harus menggunakan kata-kata ataupun bahasa yang mudah dipahami, yang saling dapat nyambung dan juga yang bisa melancarkan antara komunikasi konselor dan juga konseli. Kemudian yang ketiga yaitu membangun ciri guru kredibel. Nah, apa saja ciri guru kredibel itu? Yang pertama, memiliki pengetahuan diri. Yang kedua, memiliki kompetisi. Yang ketiga, bersifat sabar. Yang keempat, memiliki keahlian dan sifat dapat dipercaya. Yang keenam, memiliki keadaan psikologis yang baik. Yang ketujuh yaitu memiliki respon yang aktif kepada konseli ataupun peserta didik.